kita akan membedah sebuah pergeseran yang, jujur aja, tektonik banget di dunia bisnis. Judulnya mungkin kedengeran provokatif, tapi analisis di baliknya sangat sistemik. Kita akan bicara soal nanobisnis, sebuah ancaman struktural yang nyata bagi korporasi di tahun 2026. Mari kita mulai dari pertanyaan yang kedengarannya mustahil ini. Gimana ceritanya satu orang, modalnya cuma laptop, bisa punya performa yang lebih baik dari perusahaan dengan 100 karyawan, lengkap dengan gedung kantor, hierarki, dan semua infrastrukturnya? Kedengarannya gila kan? Tapi inilah realitas baru yang sedang kita hadapi. Nah, jawabannya itu bukan soal ukuran, bukan soal otot atau modal. Ini bukan lagi pertarungan David versus Goliath. Kuncinya ada di satu hal, arsitektur sistem. Ini adalah pertarungan antara dua desain bisnis yang fundamentalnya beda banget, dan salah satunya secara inheren jauh lebih unggul untuk era sekarang. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Di bagian pertama ini, kita bakal lihat gimana lanskap ekonomi kita lagi mengalami pergeseran arsitektur yang sangat mendasar. Dan ini bukan sekedar tren sesaat ya, ini perubahan fundamental yang bakal menentukan siapa pemenang dan siapa yang akan tertinggal. Ada 4 kekuatan besar yang mendorong semua ini. Pertama, AI. Anggap aja AI ini sebagai mesin kompresor biaya. Pekerjaan yang dulu butuh satu tim, sekarang bisa dikerjakan satu orang pakai tools yang tepat. Kedua, otomatisasi. Ini bukan lagi soal bikin kerjaan lebih efisien, tapi benar-benar menggantikan tenaga kerja untuk tugas-tugas yang berulang. Ketiga, strategi hyper niche. Ini kayak senjata presisi yang bikin pemain kecil bisa menyerang segmen pasar yang sangat spesifik yang bahkan nggak dilirik sama korporasi. Dan yang terakhir, akibat dari semua itu, kematian buat perusahaan nanggung, yang nggak cukup besar buat main skala, tapi juga nggak cukup lincah buat main presisi. Pergeseran ini pada dasarnya menciptakan dua logika yang benar-benar berbeda. Paradigma lama, dunianya korporasi, itu semua tentang ekonomi skala. Gimana caranya bikin lebih banyak dengan biaya per unit lebih murah. Nah, paradigma baru, dunianya nanobisnis, ini soal ekonomi presisi. Gimana caranya menyelesaikan satu masalah super spesifik untuk audiens yang super spesifik dengan cara yang paling akurat. Yang satu kejar volume, yang satu kejar ketajaman. Sekarang, ayo kita letakkan kedua sistem ini di bawah mikroskop. Kita bandingkan langsung, biar kelihatan jelas kenapa arsitektur yang satu itu jauh lebih unggul dalam hal kecepatan dan adaptasi. Nah, tabel ini adalah jantung dari analisis kita. Coba lihat perbedaannya. Korporasi itu bebannya berat di biaya tetap. Sewa kantor, gaji karyawan. Nanobisnis, hampir semua biayanya variabel, bayar cuma pas butuh. Soal keputusan, di korporasi bisa butuh berminggu-minggu lewat birokrasi, sementara di nanobisnis keputusan bisa diambil dalam hitungan jam. Adaptasi pasarnya juga beda. Korporasi itu reaktif, lihat data masa lalu. Nanobisnis itu prediktif, baca tren secara real time. Jelas kan, kenapa profil resiko dan model pendapatannya jadi beda banget? Biar lebih kebayang soal biaya. Coba lihat, lingkaran korporasi itu didominasi biaya tetap yang gede banget. Ingat kasusnya WeWork? Mereka terjebak utang sewa 13,3 miliar dolar. Biaya kayak gini harus dibayar, nggak peduli bisnis lagi bagus atau jelek. Sebaliknya, nanobisnis hampir nggak punya beban ini. Pengeluarannya kebanyakan variabel, biaya software, iklan, yang bisa diatur, bahkan dihentikan kapan aja. Ini keuntungan finansial yang luar biasa. Grafik ini nunjukin jurang perbedaan soal kelincahan. Ada riset menarik dari Stanford yang bilang, setiap lapis hierarki di sebuah perusahaan itu memperlambat keputusan sampai 40%. Jadi, kalau ada 5 lapis antara ide dan eksekusi, ya udah lumpuh. Nanobisnis, idenya muncul hari ini, eksekusinya bisa hari ini juga. Di pasar yang geraknya secepat sekarang, beda antara bulan dan jam, itu bukan lagi soal kecepatan, itu soal hidup dan mati. Dan ini bukan cuma teori loh, kita semua sudah lihat buktinya. Ingat Blockbuster? Dulu mereka raksasa. Mereka punya kesempatan beli Netflix, tapi mereka tolak karena model bisnisnya terikat sama toko fisik. Mereka terlalu lambat buat adaptasi. Strukturnya terlalu kaku, terlalu berat buat berbelok pas tsunami streaming datang. Ini pelajaran yang sangat mahal tentang betapa berbahayanya sebuah kelambatan. Oke, kalau aturan mainnya berubah, berarti definisi benteng pertahanan juga harus berubah. Di bagian ini kita akan identifikasi apa sih yang jadi economic moat atau benteng kompetitif di era presisi ini. Dulu, kalau mau bangun bisnis yang nggak terkalahkan, Anda butuh modal super besar buat pabrik, buat distribusi, buat iklan gede-gedean. Modal adalah bentengnya. Sekarang, benteng itu sudah runtuh. Benteng pertahanan yang baru itu nggak dibangun dari uang, tapi dari kecepatan eksekusi dan kecerdasan dalam merangkai sistem. Jadi, ini dia 4 benteng yang baru. Pertama, jelas, kecepatan. Kemampuan buat gerak lebih cepat dari siapapun. Kedua, spesialisasi.
Jadi yang terbaik di dunia untuk satu masalah yang sangat-sangat spesifik. Ketiga, kepercayaan audiens. Bukan lagi soal branding massal, tapi hubungan yang otentik dengan komunitas. Dan yang keempat, ini yang paling penting, kedalaman integrasi AI. Bukan cuma pakai tools AI sesekali, tapi membangun seluruh sistem operasi bisnis di atas AI. Biar nggak abstrak, ini contoh konkretnya. Coba bayangin, ada seorang spesialis yang pakai AI buat cari calon klien berkualitas tinggi, khusus buat klinik dokter gigi. Atau konsultan yang pakai AI buat bantu startup fintech biar nggak salah langkah soal regulasi. Atau satu orang yang bisa mengubah satu video dari seorang founder jadi 50 potongan konten pakai AI. Semuanya super spesifik, marginnya tinggi, dan mereka memberikan nilai yang nggak bisa disaingi oleh agensi besar yang generalis. Tapi, penting banget buat kita punya perspektif yang seimbang. Model nanobisnis ini bukannya tanpa celah, dan korporasi juga bukan berarti nggak bisa bertahan. Mari kita lihat kelemahan dari kedua sisi. Ini poin yang krusial banget. Korporasi itu lambat bukan karena orang di dalamnya bodoh. Justru sebaliknya, mereka lambat karena seluruh sistem dan budayanya memang didesain untuk satu hal, stabilitas dan prediktabilitas. Nah, kelincahan itu musuhnya stabilitas. Justru desain inilah yang jadi kelemahan terbesar mereka. Kelemahan ini biasanya muncul dalam 4 masalah. Ada hambatan birokrasi, di mana rapat-rapat lebih banyak daripada eksekusinya. Ada kelumpuhan inovasi, di mana model bisnis lama terlalu nyaman untuk ditinggalkan. Ada juga ilusi merek, saking mau melayani semua orang, akhirnya jadi nggak relevan buat siapa-siapa. Dan terakhir, tekanan profit jangka pendek dari pemegang saham, yang bikin mereka korbankan strategi jangka panjang. Tentu saja tidak. Setelah kita bahas kelemahan korporasi, sekarang kita harus jujur melihat sisi lain. Apakah model nanobisnis ini benar-benar kebal dari masalah? Model ini juga sangat rapuh. Pertama, ketergantungan total sama pendirinya. Kalau foundernya kenapa-kenapa, bisnisnya bisa langsung berhenti. Kedua, ada yang namanya lubang hitam penskalaan. Ini titik di mana untuk jadi lebih besar, mereka justru harus menambah kerumitan, nambah karyawan, nambah birokrasi, hal-hal yang tadinya jadi kelemahan musuh mereka. Ketiga, resiko burnout itu nyata banget. Tanpa tim pendukung, pendirinya bisa kehabisan bensin. Dan terakhir, tanpa modal cadangan, mereka rentan banget kalau pasar bergejolak atau ada kompetitor besar yang menyerang. Jadi, setelah kita paham kekuatan dan kelemahan kedua model ini, gimana selanjutnya? Di bagian terakhir ini, kita akan lihat sebuah kerangka kerja strategis dan sebuah peringatan penting sebagai penutup. Beginilah arsitektur nanobisnis yang sukses itu dibangun. Ada 3 lapisan. Lapisan pertama, Anda ambil satu skill inti Anda, lalu bungkus dengan AI untuk melipat gandakan output. Lapisan kedua, Anda bangun roda gila otomatisasi. Setiap proses yang diotomatisasi akan membebaskan waktu Anda untuk mengotomatisasi hal lain, menciptakan momentum. Dan lapisan ketiga adalah distribusi. Anda membangun otoritas lewat konten dan komunitas, sampai di titik bukan Anda yang cari klien, tapi klien yang cari Anda. Nah, ini dia kesimpulan utamanya. Lupakan narasi lama soal si kecil melawan raksasa. Pertarungan yang sesungguhnya di tahun 2026 dan seterusnya adalah pertarungan antara yang cepat melawan yang lambat, antara sistem yang ringan melawan sistem yang berat. Sesederhana itu. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir untuk Anda renungkan. Saat Anda membangun bisnis atau karir, apa tujuan utamanya? Apakah Anda terobsesi membangun sesuatu yang besar dengan banyak karyawan dan kantor megah? Atau Anda fokus membangun sesuatu yang tajam, presisi, dan sangat efektif? Karena di masa depan yang akan datang, presisi akan selalu mengalahkan ukuran.